Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dengan NIM 25085074208. Selamat datang dalam video analisis akademi saya. Pada kesempatan ini, saya akan mengkaji dampak eskalasi konflik antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dengan mengambil perspektif dari Kerajaan Belanda. Belanda dipilih karena posisinya yang sangat unik. Berbagai anggota pendiri NATO yang terikat erat dengan Amerika Serikat sekaligus sebagai hub logistik dan energi terpenting di Eropa. Analisis ini disusun dalam 3 bagian utama. Pertama, profil negara Belanda mencakup kondisi ekonomi, posisi perdagangan global, dan ketergantungan energi. Yang kedua, hubungan Belanda dengan Iran dan Amerika Serikat dari dimensi diplomatik, perdagangan, dan geopolitik. Yang ketiga, dampak konflik terhadap ekonomi, perdagangan internasional, bisnis dan investasi, serta rekomendasi strategi bisnis. Kondisi ekonomi, Belanda merupakan ekonomi terbesar ke-5 di Uni Eropa dengan PDB sekitar 1,2 triliun euro. Pertumbuhan ekonomi 25 tercatat 1,7%, melampaui ekspektasi didorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Namun ke depan, defisit APBN diproyeksikan melebar ke 2,7% di PDB pada 2026, dipicu oleh kenaikan belanja pertahanan dan kesehatan. Inflasi pun bertahan di 3%, di atas rata-rata zona euro, yang didorong oleh kenaikan upah dan biaya jasa. Yang membuat Belanda sangat strategis adalah kehadiran ASML, satu-satunya produsen mesin litografi EUV di dunia. Mesin ini adalah komponen tak tergantikan dalam rantai pasokan semikonduktor global, menjadikan Belanda titik kritis dalam teknologi masa depan dunia. Perdagangan dan ketergantungan energi. Ekonomi Belanda pada dasarnya dibangun di atas perdagangan. Ekspor mencapai 74% dari PDB, dan pelabuhan Rotterdam terbesar di Eropa menjadi pintu masuk energi dan barang bagi seluruh benua. Amerika Serikat adalah investor asing terbesar dengan nilai 885 miliar dolar. Di sisi energi, kerentanan Belanda sangat nyata, sekitar 20% kebutuhan minyak dan lebih dari 60% LNG impor Belanda berasal dari kawasan Teluk Persia melalui Selat Hormuz. Sebelum konflik meletus pun, Eropa harus sudah menginjeksi 60 miliar meter kubik gas untuk memenuhi target cadangan sekitar 90% yang diwajibkan regulasi Uni Eropa. Gangguan pada jalur ini langsung mengancam ketahanan energi Belanda dan seluruh Eropa. Hubungan Belanda dengan Amerika Serikat dan Iran. Hubungan dengan Amerika Serikat, Belanda adalah anggota pendiri NATO sejak 1949 dan merupakan mitra pertahanan terpercaya Amerika Serikat. Pada 2025, Den Haag menjadi tuan rumah KTT NATO, di mana agenda nuklir Iran menjadi isu sentral. Ketika konflik meletus pada Maret 2026, Belanda secara resmi menyatakan memahami serangan Amerika Serikat dan Israel, namun menyerukan agar eskalasi segera dihentikan melalui jalur diplomatik. Hubungan dengan Iran berbeda dengan posisi pro-Amerika Serikat. Hubungan Belanda dengan Iran jauh lebih tegang sejak 2011. Hubungan diplomatik resmi ditangguhkan menyusul eksekusi warga Belanda Iran. Tahun 2018, 2 diplomat Iran diusir karena dugaan aktivitas intelijen. Badan Intelijen AIVD pun secara terbuka menyatakan Iran bertanggung jawab atas 2 pembunuhan di wilayah Belanda. Secara perdagangan, sanksi internasional membatasi hubungan bisnis, meskipun masih ada lebih dari 65 perusahaan Belanda yang bersinggungan dengan entitas Iran. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi konflik terhadap Belanda bersifat multidimensi. Dari sisi energi, harga minyak Brent melonjak dan menetap di kisaran 92 dolar per barel pada Maret 2026, naik sekitar 20 dolar per 1 bulan. Sebagai impor energi bersih, ini langsung menambah beban biaya impor dan menekan inflasi yang sudah di atas rata-rata Eropa. Secara fiskal, defisit yang sudah diproyeksikan melebar ke 2,7% PDB, semakin tertekan oleh kewajiban menambah anggaran pertahanan NATO melebihi 19 miliar euro. Akibatnya, proyeksi pertumbuhan di 2026 direvisi turun dari 1,7% menjadi 1,2%. Krisis paling kritis adalah gangguan LNG. Serangan drone Iran ke fasilitas Ras Laffan di Qatar terjadi tepat di musim injeksi cadangan gas. Target cadangan 90% yang diwajibkan Uni Eropa menjadi sulit dicapai.
menimbulkan kekhawatiran serius akan krisis energi menjelang musim dingin. Dampak perdagangan internasional. Rotterdam sebagai jantung logistik Eropa langsung merasakan dampak gangguan ini. Lebih dari 20% pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, jalur sepanjang hanya 33 km yang kini menjadi pusat ketegangan global. Gangguan jalur ini memaksa rerouting kapal tanker, menaikkan biaya asuransi maritim dengan war premium, dan memperpanjang waktu serta biaya pengiriman bagi seluruh industri Eropa. Badan Energi Internasional merespon merilis 400 juta barel cadangan minyak strategis pada 11 Maret 2026. Langkah darurat yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman terhadap stabilitas pasokan global. Di sisi ekspor, ASML menghadapi resiko gangguan rantai pasokan komponennya. Sementara, sektor agrikultur Belanda terancam kenaikan harga pupuk yang bahan bakunya juga berasal dari Timur Tengah. Dampak bisnis dan investasi. Dari perspektif pasar global, ketidakpastian geopolitik mendorong perilaku risk-off di kalangan investor global. Bursa Euronext Amsterdam tertekan, euro melemah, dan indeks AX terkoreksi akibat capital fight ke aset safe haven seperti emas, franc Swiss, dan dolar Amerika Serikat. Sektor yang paling terdampak negatif adalah penerbangan di mana KLM dan Schiphol menghadapi pembatalan dan rerouting penerbangan melalui Timur Tengah. Industri kimia seperti Akzo Nobel terkena kenaikan biaya bahan baku dan sektor logistik menanggung lonjakan berpremium asuransi. Namun di sisi lain, Shell mendapat windfall dari harga minyak tinggi dan krisis ini justru mempercepat investasi di energi lepas pantai serta hidrogen. Dua sektor yang menjadi unggulan Belanda. Naiknya anggaran NATO pun membuka peluang kontrak bagi industri pertahanan domestik. Dampak dan rekomendasi strategi bisnis. Konflik ini mengakselerasi 6 pergeseran strategis penting bagi Belanda. Keenam rekomendasi ini mencerminkan respon yang diperlukan baik di level pemerintahan maupun pelaku bisnis. Yang pertama, diversifikasi pasokan energi. Kurangi ketergantungan LNG Qatar dan memperkuat impor dari Amerika Serikat, Nigeria, Angola, dan Norwegia. Yang kedua, akselerasi energi terbarukan. Percepat offshore, wind, dan hydro ekonomi. Belanda memiliki keunggulan geografis dan teknologi untuk memimpin transisi ini di Eropa. Yang ketiga, ketahanan rantai pasokan SML. Diversifikasi pemasok komponen kritis, perkuat nearshoring dengan mitra Eropa, dan bangun stokpil strategis. Keempat, belanja pertahanan NATO. Komitmen anggaran kurang dari 2% PDB bukan sekedar kewajiban aliansi, melainkan peluang ekonomi nyata bagi industri pertahanan Belanda. Kelima, hedging dan manajemen risiko. Perusahaan energi, logistik, dan manufaktur perlu memperkuat lindungi nilai harga energi dan wardage insurance. Keenam, diplomasi ekonomi aktif. The Hague sebagai pusat peradilan internasional dapat menjadi platform mediasi. Stabilisasi kawasan adalah kepentingan ekonomi langsung Belanda. Kesimpulannya, sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa konflik Iran-Amerika Serikat bukan peristiwa yang jauh dari kehidupan ekonomi Belanda. Ini adalah krisis yang menyentuh langsung jantung rantai pasokan energi dan perdagangan Eropa, di mana Belanda berada di posisi sangat sentral. Belanda menghadapi paradoks unik. Tekad aliansi NATO mendukung Amerika Serikat, namun menanggung biaya ekonomi konflik yang lebih besar dan dari banyak negara non-aliansi. 4 ancaman struktural utama adalah gangguan LNG via Hormuz, kerentanan rantai pasokan SML, risiko krisis gas musim dingin, dan tekanan fiskal belanja pertahanan. Namun, krisis ini juga membuka momentum, akselerasi transisi energi, penguatan ketahanan rantai pasokan, dan peran aktif diplomasi Belanda melalui The Hague. Demikian analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.